Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Baha, kita ngaji bersama guru kita tercinta Gus Baha. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Dados Kiai Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku ad-dhahabul khalis, emas yang murni. Kula baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia. Mulai yang NO, setengah NO sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Niku atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua. Tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga niki kula maknani sesuai makna teks Kiai Bisri, dados kula maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Kiai Bisri. Kula cerita teng Dzurriyah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, di antara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mengke niki kula maca Wadduha, tapi sederenge kula mukadimah. Kula maknani persis, ndak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli, itu mengukur orang ngerti ndak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha, ini nanti saya makna di Wadduha, ada kata alam yajid kayatiman fa'awa, kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau maknanya kurut ini hanya beberapa menunjukkan betapa Kiai Bisri itu sebelum menulis itu mutola'ah. Temriki ditulis dolan engkang orang ngerti. Jadi wawajadalan nemu sapa rabbuka ing sira niki mboten kula rubani persis. Dolan ing wong sing orang ngerti. Fahada mongko nuduhaken ai rabbuka ing sira. Jadi begini Rafi, sampai saya kasih tahu. Dolla itu asli maknanya bukan sesat tuh buatan. Dolla itu tidak tahu. Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran itu kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya ora roh dhuwit niku ora kudu ra duwe dhuwit. Maksudnya mboten nate berjuang utawa pidato utawa apa hitung-hitungane dhuwit mboten. Niku mboten kiai niku. Radi Yahudi niku nek kabeh hitung-hitungane dhuwit. Radi mboten radi niku enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya uang. Dolla itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang, orang yang enggak tahu jalan ya dolla anitorik, dia enggak tahu jalan itu. Nah, karena kelamaan orang itu maknanya dolla sesat, sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebetulnya dolla itu dolla anitorik, dolla tinnakoh, onta saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah, sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau maknanya urut, ini cerita betapa alimnya Kiai Bisri. Karena sanad kita semua dengan Kiai Bisri itu mirip-mirip. Kiai Bisri alim itu ngaji Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian kita terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Kiai Bisri, terus wonten Durya Mbah Mus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya Durya-Duryan.
Dulu Mas saya sarang Kiai Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah, era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah syaratnya alim apal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang ngapalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya ndak apal. Nah itu mulai musibah nih. Sibuk metuki tamu, sibuk metuki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, dekne ora. Lah niku pun mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus niki cerita wong apik. Mboten niki mboten nyindir sinten-sinten iki biasa mawon, mboten nyindir sinten. Nggih pancen ngoten, maksudnya normale ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah nggih tentang nahwu. Kiai Khalil nggih alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Kiai Bisri nggih sing paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik terjemahnya Alfiyah bin Malik nggih kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut innaka lafi dhalalikal qadim. Innaka lafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang enggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga innaka lafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang innalanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Ya, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan ing ora ngerti. Terus fahada. Kula maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim wadduha demi waktu duha niki kula anut persis. Walaili demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rebuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rebuka. Nah niki terus Kiai Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbabun nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya begini ya. Tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layuk ba'u biqaulih, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidzolam amanan nur. Nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Enggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidzolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana itu. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar.
Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah mbek malaikat. Iman tasdiknya loh, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan, tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua, sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asari. Tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karang anak namanya Said Abi Bakar Satta. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur abahnya Lek Qayyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi keulamaan. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga ndak karena si hidup-hidupnya itu ngajar matematika. Mboten ngajar hizib, ya ora ngajar istighosah, ngajar napa? Matematika. Tapi di luar dugaan di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngendikan gini. Ya Amudi. Terus didudukkan di kursi terhormat. Kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi hadr ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikatku. Malaikat mendengarin semua karena mereka enggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad. Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amudi. Al-Isnan wassalasah warrobi'ah ila mala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadhiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Mandi man potongane do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane ku ya tetep melane kula niku bae jare kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Sing ra lurus lah nek masalah iman tetep tok. Tapi aja tuntut bener nemen-nemen, tapi nek masalah iman pun harga mati kan. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, dia gambar kados kula kan ra iso gambar. Nah Mbah Mus saged, Mbah Mus niku gambare saya. Itu sangger gambar. Orang tuh mbok gambar dinosaurus, mbok gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Niku isyarah ning Al-Ahadis Somad, niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa guyah karena berdasar wajib akli. Napa berdasar wajib akli? Bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib napa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek, harga mati ini. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib napa? Akli, bukan urusan sosial. Mulane kula nak disengiti yang kata ya susah. Susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mek masyarakat urusan sosial.
Nak tak tamoni utawa mertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak barno terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial itu bahaya. Mulane kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikramat, lalah ra ngefek. Maksudnya nak sing rapati kramat aja niru terus wis. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai niru Gus kula ra nampa tamu kok ya goleng tenan. Pokoke nak ra kramat ora usah jajal. Maksudnya nak kula niku yakin hakul yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman urusan wajib napa? Akli. Niku penting. Mohon kula terusno niki kula niat mulang putu-putu niki sami mulang. Mau dawuh Mbah Mus kudune sing maca iku kowe. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki putu-putu niki. Nggih mestine top kula wong tuwa kula. Mohon kula terusno. Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca guys di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok man. Karena yang baca ini sudah banyak di antaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah kula Mbah Muat teng Kajen yang baca Al-Ibris itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Munta itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian tiang-tiang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kula waca nggih kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangaken pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah, ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bihi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang nyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah itu di situ maksudnya apa? Dolan. Karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam misalnya. Ya clear ya. Terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok manane dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbah Maksum Badawi Ki Lasem sing alim-alim, mungkin di sini dikomplain Mbah Mabrur Ki alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Ojo bakas royalti ini ra apik cilik. Laris itu maknane amanafu, ojo terus hasilnya duwe akeh. Ora oleh bakas dosa. Ya laris itu maknanya apa? Amma naf'uh manfaate akeh. Ojo artine nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah pikiran niku jahiliyah. Ya sami ojo diutek ngono ora apik. Oh tak wamuk tenan nak uteke ngono. Kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini. Saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini. Bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono sudah dibahasan. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah ndak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus. Bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlisus syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh. Maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi napa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman.
Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahmani itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai pemisah ada Zaidun sing al-jahilu. Wes wae kula mboten guyon, mungkin mau itu hasanah yang kedua ketiga niku mboten serius mboten nomor. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Lha mboten ancen Quran mesti ilal jannah tuh bocah. Sama noleh gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula pun matur Mbah Mus, kula mboten sapidato tak maos alibris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, ancen kula sinau. Timbang tawaduk ora sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone wis tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku cara. Kula ada kitab namanya Sajartul Ma'arif niku wonten judul ngeten, Babu Dzikri Rajul Manaqiba Nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafizun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak emak lahir golek dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperkan. Paham nggih? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji Rafi sik cilik ini terus takok, kitabe Mbah payu pira kan ya repot. Saya teruskan ya. Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuwah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bento cara masalah nahwu. Dihujat betul pendapat Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyun sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab. Kalau enggak nambahi Zainab yang cantik itu enggak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau enggak nambahi alim itu enggak lego atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah nak ra tambahi Rais Am itu enggak lego. Meskipun ya enggak ada Kiai Miftah yang lain yang enggak Rais Am. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kali. Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatu dzikru syai' li taladzud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi, ka'anna hunaka ilahan sing ghaira Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman, Rahim. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab niku napa? Selesai. Nggih kados kula lah niku rofa nasab pun selesai. Mun kula terusno niki tesih nderekaken kersane Mbah Bisri. Ya dados beliau benar ketika maknane dolan niku nah engkang ora ngerti napa? Engkang ora ngerti. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyeritakno sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasannya. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nak cara bapak kula, bapak nak critono, aku dhewe santri hak ning kajen. Bapak riyon di antara gurune Mbah Dolah Salam. Nak di dhuwit ku kemul turu. Kang kenapa ke turu? Dhuwitku lagi akeh, Kang. Kok nak ketok ndek dhuwit diutangi. Tapi nak ora di dhuwit, nganggo celana jasan wening ndi metu ibu bupati. Jadi terus bapak nanti nerang. Bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya tuh dulu heran sama bapak. Bapak tuh senengane kancanan wong mlete. Sulurnya dijanggal. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Tapi bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kok hidup itu selesai. Ora enak Gus dadi bupati, esuk-esuk ngantor, ribet, enak dadi wong cilik, ngopi mingkrang bebas.
Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak dadi menteri di atasan presiden. Sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok kodar ya mlete niku. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kodok kodar, penikmat kodok kodar. Jadi kalau saat ini yo disekelilingi wong melete. Paham? Nah, terus misalnya kowe di tamu, teko-teko mending ngene. Gus dhuwit kula kuatah beto mobil, kan yo ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nak lelet potongane rong mangan iki ngel-ngel wong. Dadi wa amma binikmati rabbi hadis itu penting. Sowan Mbah Mus, sowan aku, pun Mbah aman, Mbah dhuwit, pun marung, pun sedanten, pun jenengan ngendikan mon kula rungokno. Ten nek ketok klelat-klelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, nek cara bapak. Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik dhisik Wali Songo. Mlete terusno wae. Nek iku caram syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mbek kula niku kacek adoh tapi dekne niku senenge ra karuan. Kalah alim ku seneng. Alasane sederhana. Gus njing ben niku dipanggil, wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup. Lah lha apa alim barang. Dadi cara dekne ku pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Dadi kula mbek dekne dianggap goblok. Angger saiki wis dadi kiai, angger ra iso takok kula. Nak takok ya sik mlete. Gus, sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh, asemane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan tengen kula bareng jamaah. Kan isin kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi, nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iku. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajeku kathah. Kula crita wong mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tu jilsata Zaidin dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marrah. Jadi wa fa'latun li marratin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsah. Ini jalan mahadil misyah. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra kar mlaku niku pleta-plete. Nabi ku janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridai Allah tapi orangnya kok Allah suka. Diceluk, cung-cung rene. Mlaku kok Allah ora seneng tapi info terbaru nek ambek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga, mulane kula mlete. Mandek man ke dibenero pangeran. Dadi ya koyo pengajian itu niku. Ngaji teko muangkat koyo orang kaya, suweneng ape ngaji. Orang baik terus pleta-plete orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris pleta-plete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, kowe seneng Al-Ibris. Wes ora paham blas pokoke seneng. Dadi mulane sing mlete iki diterusno mawon niku. Tapi ya nak melas yo sakake kula sakake bambu terus nyangoni barang terus ngekeki mangan masal barang ribet. Tak wis mlewete wis kaya selesai urusan duniawi napa? Selesai kaya min ahlil jannah ngoten pun. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbi kan apa? Hadis. Nah niki yang terakhir kula cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notabene di Sarah-Sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas.
Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis bil Qur'an. Wa kanal Qur'anu a'dzama ma an amawahu alaih. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Ya, misalnya nyon sewu kiai-kiai desa ngiyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan terus cerita. Enak dadi kiai aku ngiyai ning Jakarta kan rada di dhuwit. Ngiyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa ku adol akik teng bapak. Iya, akik kula nu tuku 15.000. Zamane ku saya 15.000. Kena apa kok ora di dhuwit? Wis suwi ra wong mati. Warga dene ku mudin. Mudin biasanya untuk order seminggu sampai apa itu bapak boleh guyu ra barbar ya wah ya ana ngono bareng dadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di dhuwit terus cerita kan ya rawan wong hasud. Bak kiai lagi pirang dino di mobil aku 20 tahun diamuki bojo ra di dhuwit kan sakit. Tapi nek kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene kan aman. Paham sing kula maksud? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik malih teng Babi Sri tenggene nikmati Rabbika niku ditulis mulane niki nggih. Niki mboten gawe-gawe kula. Dadi teng Babi Sri niku jelas nikmati Rabbika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita dhe dhuwit akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu, cerita nikmat keren, bangga, jebule wae dijali tulung ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuwah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya dawuh ki Bisri lan critakno tentang nikmat kowe tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis Ki Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi. Niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dzama an amawahu bihi alaihi. Wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain. Ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki mugi-mugi nggih setahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane pundi sing jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang konon akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane bapak. Jogo fikih Mbah Zubair misalnya. Jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk, misalnya dzurriyyah Ki Bisri tamaluk sama Al-Ibris terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lha iku mari resikone ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alamin itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun.
Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Robbi, Pangeran Ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, Dzurriyyah Bisri harus ngerti ini milik mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak Dzurriyyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga Leteh, keluarga Lasem, keluarga semuanya, keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah, problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik, kuno. Ribet, ora alim ngomentari baik kuno. Cara kula error ngoten niku, wong masalah nih. Mboten ngamuk tenan niku, pancen cara kula masalah. Karena tadi, kula niku kan gadah beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya. Baik dzurriyyah gen, misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah, termasuk dolan ini. Menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, Nabi ternyata sesat tuh, berarti padha mbek awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa asa adamu rabbahu fahu. Itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho nggih misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus, arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang enggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad, itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat makna makun tata dri mal kitab walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu, kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberi tahu. Nah, karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa. Karena kalau enggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifatu madkhin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian Ki Bisri, di Al-Basit, di sarahnya, ya kayaknya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok, di kitab saya itu halaman 95, di akhir Al-Basit. Sa'al tuwa mas'alatan wa wadittu anni lam akun sa'altuhu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallam taba'dahum. Terus faqala Allah ini mana? Alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'agnaituka. Jadi begini. Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang wow gitu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin. Buatan jet loh, angin. Terus beberapa nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa. Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan, wa waditu anilam akun sa'altu. Saya itu suka andikan enggak pernah tanya itu sama Allah. Misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul.
Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku pun mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ana sing order mboten. Masane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono, aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik, ya keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul eling yo eling. Ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ana sing tetep ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu sing kritik tahlil, nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada. Ya wis ora menengae sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah, yang jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Perkara bocah kok eling piye? Eling pangerane kok beda napa? Tapi misalnya kayak kudangan, orang kudangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan ae, ora usah debat saiki, nggak apa. Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku ning swarga. Ketemu lah, ketemu ning swarga nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedana Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja, sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nek sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kalau mau ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Wah, baru dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh njen rezekine kadal jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong
Sapa? Wis keben, muga disepuro pangeran. Tak disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup, itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit itu, oksigen larang ngono. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo, sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kulo seneng mbek guyone kiai-kiai. Pancen ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis kulo winekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai niku maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, saya masih bawa korek. Maksudnya nak rokoknya mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kula niku. Bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah ya seneng guyon jadi seneng itu gak kudu mewah apa lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to wah dadi kula nu di grup kata lah kiai sing seneng guyon sing sering mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat men kula nu seneng ana kiai seneng guyon bukan seneng papanya umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wes penting ikhlas. Wes syaratnya kabeh iku penting nopo? Ikhlas sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Kok ternyata saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Ya jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non-muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, kae turu. Kan ya maca lesane gak ati kula maca.
lahu ma fis samawati wa ma. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu. Nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Dan sampean bela dikesembelo sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pangeran kok ngenteni wae. Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Lho muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karu-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis elek. Njape kus keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakal wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali main ning dunyane pangeran diperhatikan Allah Taala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Mane kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr wa dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum tak terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. Terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah Khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima syadras wasi'a kursiyus samawati wal ardo. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya'udu hifduma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku apa ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Apa gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jan ra wali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali itu teke waras. Men dhuwit ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo mau ora bakat wali itu teke wis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen wong wae apa? Mati rame-rame apa? Dunia nak rano ku ya sepi tenan. Gak ada wong gawa nasa uripat ngalor gitu.
Ngaji sepeda dibayar gua paham yang mulai apa yang mulai nggak takut ibu juri barang mau kaji mau Gus Pak nerang nopo delok rekaman iki atek dong wae tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh kula nu paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lho uteke beda kok nyimpul aku terus piye tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru wong nyimpul keliru mergo mesti nganggo uteke dhewe wis ben kono rame-rame apa ndonya kula kadang mikir ya wong lha saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah Jogja tok kok Bantul tok iku wae bengkel wong nggih srengenge iku langsung bener terus nah wong bosen dikei bengi ben ra ketemu srengenge digenti bola nek enak kok bosen matahari bosen rembulan ana mendung wis turu damuk bojo lah laudan selali sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu paham ya jadi sewenak lah pokoknya urip wis enak pokoknya kabeh anut pangeran wis enak wala yautu khifruhuma wa huwal alil den tos turu semun Gusti kula tak tilem seteng dunia baik-baik saja sopan nang mbek pangeran lha maca ngene kok ngenteni kundangan kok kon dadi wali kuwi lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik ora hafal butuh wis hafal los wis darah di pitalas penting kowe hafal ayat kursi sik hafal ndak ayo kowe hafal sik terus lagi bid'ah ora apa-apa dadi mergo ngono kaya kula misale bid'ah aku rada bener mergo ora tahlilan dah yo maca kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas e yo ayat kursi ku waca nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat waqulu wasyrabu makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia misalnya waqulu wasyrabu tentu kualitas fadhailnya beda tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam wah tapi tetap beda makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco nak peturu waca di mana-mana waca Nabi begitu bangga dengan ayat kursi akhirnya kena bakul ditulis di paham apa ditulis didol baru kayak didol ya kayak hikmah yang akhirnya dipasang ning ruang tamu akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam barokah ya ayat iya sing aku soalnya berpikir positif wae wah berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi ini lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi kula nak ning perjalanan marung itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat wah berarti Islami lah ora kuwatir iki ana daging celeng tetep nulung ya ini jujur mawon kula niku tetep asobia artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa jualan daging babi lah misalnya ya tetep bantulah tetep umpamane terus dikek nggon salat senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah ayat kursi ini sing enes mergo dinggo ya tapi ya ndak lah nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri kula seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kula bayangno grepe turu njen senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan la ta'khudhuhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khudhuhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk
Ya betul nanti. Akhirnya sewenang kita sewenang banget be pangeran. Kok dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi napa rabba wa bil islami dinna. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'an lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya filana ketika kita anak kula yang mengucap kita fi kulli yaumin raditu billahi napa rabba wa bil islami dinna. Raditu ridho imsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala nabil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu. Terus nikmat mau piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara, lara kabeh. Baru kaya ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul. Ambek go nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sepenting tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben go nego rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celo esatrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Dalah ya rapati kona. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge aninnas. Termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas itu maknanya urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Nah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh bocah kok goblok ora karuan. Nah itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kuwi aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah Allah ora masalah wis nyediakno neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunya. Nah urusan akhirat kada butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sedain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada ni'amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin muswaya kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nek ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nek ape sare napa qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus-terusane niku wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Gelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang gelibakan kok kowe. Serepot. Santri ya. Apa mana nih? Sing rada Islami ngono, betul. Apa?
resep. Imam Syafi'i ora tau mikir utang iku aneh-aneh. Dadi wa mata qallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksude cara umum lho, cara bahasa kasare glibaken. Fi naumi ing dalem turu ingsun, wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Dadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama dhisik itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah saiki ora sing madzhab Syafi'i kaya kowe wis wape turu ra iso glebakan. Mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warek rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ngono ya urip ya Allah. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warek rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan Pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa badila terus bismika Allahumma ahya bismika amu terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku donga turu ora ngarapal donga aku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah keisen yo dungane turu iku sing terkenal wae donga turu mek donga ngaji padha Allahumma bismika Allahumma ya bismika mergo ana kiai kota Bu tahu doa ngaji enggak tahu Pak Ustaz dongane bismika Allahumma ya bismika lho Pak Ustaz itu doa tidur karena kalau ngaji mana cara ora kiai donga turu mek ngaji ku padha tahu dise wis maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dengan apa? Bismika Allahumma ya bismika terus ngaji. Faslun wis tok ndi-ndi. Serepet. Wis rame-rame. Jute yo urip apa? Wal afiatul lan afiate tifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-saisamu. Supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin itu banget senenge ning pangeran. Yen nak makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge yes, dengan kadar yang klasem lah sampai iso. Lah nak makome para wali ya asyaddu banget seneng. Mau apa turu nak orang mau ayat kursi gak lego ya paham. Cukup mau ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itu ben seru. Sing ngritik ya muga-muga apal tahlil. Jadi ngritik itu fair, ora pepe apal terus ngritik. Mun tahlil sing musolli Abdullah sholati ala sate meneng kabeh wis. Iku meneh sing ngritik sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni oh filun. Susah. Iya deh kau masoli. Abdullah sholati ala sati makhlukatika. Nuri huda saya mas. Nuri huda terus. Oh, aku sengguri semua orang gofi. Ah, itu sing ramai itu. Makiai ini apal, profesi ini apal. Karena yang di desa modelnya permanen. Bagian tahlil yo, tahlil terus. Bagian dungo yo. Jadi sehingga kiai dongo kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mikir tahlil terus mau maca lelel wedok. Wah niki sempun niki pun tak takoki kena apa? Kapal. Dia ora apal urutane iku ora apal. Itu kan butuh apa ya? Butuh keahlian gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ngene. Nah kula tetep apal tapi singkat ae. Iku ngene ono sing luwih ahli to. Sing guri wis sing guri kacau meneh. Tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Aduh, masyarakat repot bareng diumumno mbek MC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jawab, "Wah suwi."
Aduh. Lah donga dene Gus Wak dos wah cepet mesti Gus Wak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang donga nguri. Sing nguri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dicing wis nguri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance, ben seimbang. Cuma kalau suwun sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy. Karena itu cara. Coba nek wis kenal ya aja waca bendak tahlil, ape turu ya diwaca, ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Engko waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu liwat, memang aku setan. Malah perkara tok. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Yo nak maca kok banter-banter. Ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Dawe yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawe ya ibna Adam ya anak Adam tafarruh tenanono sira li ibadah. Tafarruhku fokus, farruh iku fokus. Tafarruh fokus sira. Tapi mosok iki ku maknane fokus apa? Iki ku maknane apa? Tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun. Amlak mongko ngebai ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge. Kowe atimu kebaki eling aku, mesti atimu ku sugih. Wa amlak lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki. Wis aku iku eling aku tenanan, mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi. Ya ibna Adam, la tabat aja ngedoh sira ani sange ingsun. Kowe aja geman adoh kok aku. Kaya apa apike pangeran, zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita. Kowe kok aja adoh kok aku. Wis sing parek aku. Mergo kae nak adoh kok aku, mesti kowe fikir. Nek aja sampe kowe yo fikir ati, fikir donya. Mergo adoh kok pengen. Wong adoh kok pangeran di almla qalbaka fakran. Wa amla ulan ngebaying sun yade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk. Akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe. Mergo adoh saking pangeran. Ruang riwayat hadis sapa atau Broni Imam Tabrani wal Hakim. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong ya apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih mun niki niku. Deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesewete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairim majnun. Inna ana ta kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita.
Fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin lisa iren krono penyair majnune kang edan maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun lisa iren kedua penyair majnune kang edan eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad ini jare wong kafir qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak lawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqalan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Il jaina tegese ingkang teko kabeh bi kelan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illa wa kecuali Allah. Innakum ladzaikul adzabil alim. Pun kalau terangkan ya, terus mulai nopo waqalu nopo waqalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kalau terangno kiamat ya, soal kiamat itu seru, serasa ndelok kiamat itu nopo seru serasa ndelok. Nah, jemben kiamat itu semua orang dihisab termasuk sampean-sampean barang dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Babalan malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis secara beragama iku rilek karena fi fusatin min din. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab. Di antaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita qotol. Takutnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean iki sowe bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normale bela kiai ini mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalah orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Anak wani wong tuwa ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab.
Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu tidak ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha opo ning dunya nggih ngentosi mati, sing pun niku aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa. Sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten ya. Niki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa? Tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh ngakeh maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali. Karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Ndamel perjanjian dong apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal soalnya deal ini. Nah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kok goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? U'titu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita inna sina au akhtana. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar.
Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insyaallah di sepuro pengiran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu. Ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira dot. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang Seimbang apa alam demokrasi. Jadi kalau agak kecewa ambek sing kritik, mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrimah. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari, yang enggak dosa, mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling takam KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener nanti. Aja nih sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak kita takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Wis penting iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK, wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoke kabeh kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mengane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, sare menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ana ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nek ana adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat
ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Anut umumnya wong akeh. Kalau terang malih masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan. Terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanake nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Jadi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan, ya kan, dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan kan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena bisa penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kembeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia. Itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Terus saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Hanya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya nggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri.
Ya saya ulang lagi. Pertama Nabi jadi Nabi, syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi Nabi, naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin, halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihr kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Muhammad, kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil, kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad, kalau kamu setelah jadi Nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi seklunak-kelunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah. Gak Jamul Jami'. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jami'. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawami', kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ana. Ning kono mok carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampeyan nek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Gitu. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya, tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau kelunuk orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya barang maaf, tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini pondoknya mau 3 bulan, mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa. Lalu itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya dia tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak bohong, enggak tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar.